Harga komoditas batu bara itu sudah mengalami kenaikan cukup signifikan ya, dari level akhir tahun Desember 2020 itu hanya sekitar $80 per metrik ton. Sekarang terakhir tuh udah sampai mencapai $178 per metrik ton. Nah, sebenarnya kenaikan ini memang satu ada faktor seasonality karena nanti akan masuk menjelang season winter. Namun kemudian juga ada faktor dari sisi reopening ekonomi di global, sehingga demand atas kebutuhan bahan bakar itu kembali meningkat. Di sisi lain ada faktor supply disruption karena faktor produksi yang juga mengalami penundaan gitu. Jadi kita lihat ini beberapa faktor yang membuat harga itu memang mengalami kenaikan cukup signifikan. Namun kami melihat bahwa tren ini apakah masih akan berlanjut sampai dengan akhir tahun maupun tahun 2022, kami melihat harga ini sifatnya kenaikan ini belum sustain, jadi kita melihat potensinya akan kembali normalize, akan kembali seasonnya itu akan kembali turun nanti di mulai kuartal 1 2022 nanti, seiring dengan demand energi itu sudah kembali normalize, dan juga kalau dilihat faktor ESG itu juga mempengaruh ya, karena sekarang itu ekspansi untuk pengembangan sumber energi itu arahnya adalah dari renewable energy. Jadi bank-bank maupun dari sisi investor-investor global itu kalau invest pengembangannya itu lebih ke sisi hydropower, kemudian istilahnya solar cell, solar panel, ataupun juga nanti dari sisi gasification dari batu bara sendiri. Jadi arahnya akan ke arah sana gitu. Sehingga kita melihat harga ini mungkin belum sustain dan kita akan melihat kembali normalize gitu. Baik. Kemudian kalau kita lihat masih dari sisi harga, Mbak Yekti, ini rally harga batu bara kita lihat seperti yang Anda katakan tadi belum akan terhenti begitu ya, dengan potensi penambahan permintaan akibat musim dingin di China sendiri yang menjadi satu sentimen akhir tahun. Bagaimana dampaknya terhadap pergerakan harga batu bara sendiri dan juga pada kinerja emiten-emiten batu bara, utamanya pada indeks harga saham gabungan kita? Iya, iya. Kalau dari sisi harga batu baranya tentu kan memang sudah terbukti kelihatan dengan adanya masuk winter maupun adanya supply disruption ini membuat memang harganya kembali menaik. Tapi kita melihat harga itu akan cenderung normalize dan juga kelihatan memang saham-saham coal mining untuk batu bara sendiri itu baru saat kita melihat trennya baru mulai menaik. Walaupun memang sebelumnya karena faktor ESG juga itu yang agak menghambat investor asing itu untuk kolek pada saham-saham tema batu bara. Jadi lebih banyak yang bermain di sini memang investor-investor lokal maupun retail di sini. Nah, untuk dari sisi portfolio sendiri maupun IHSG sendiri, sektor atau saham-saham batu bara ini memang porsi atau bobotnya terhadap IHSG nggak terlalu besar. Sehingga mungkin walaupun ada kenaikan di saham-saham batu bara ini, mungkin impact terhadap IHSG itu tidak sebesar apabila itu adalah yang naik adalah harga-harga saham perbankan. Sehingga kita melihat tidak terlalu signifikan terhadap IHSG, namun di dalam portfolio tentunya kami melakukan tactical allocation. Technical allocation itu dalam sisi melihat momentum kenaikan harga tambang ini dan melihat dari sisi fundamentalnya saham-saham ini memiliki fundamental yang sangat bagus, potensi recovery earning-nya juga dari kenaikan harga batu bara dan juga potensi dividen yield yang cukup tinggi, sehingga kami melakukan alokasi tactical untuk menambah porsi di saham-saham ini gitu. Namun sifatnya karena tactical, apabila sudah mencapai level harga tertentu kita bisa lakukan kembali reduce atau rotate lagi ke sektor yang lain gitu sifatnya. Jadi belum sebagai pemilihan efek dalam jangka panjang gitu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.